diberangkatkan oleh Pak Presiden ke Magelang untuk ibaratnya seperti red atau wajib militer agar kompak dan mendapatkan arahan langsung dari Pak Presiden. Para public figure di masyarakat dari beragam kompetensi juga. Memang pada saat ini kita menilai bahwa Pak Prabowo itu orang yang ideal. Presiden Prabowo Subianto kembali membuat kejutan dengan memboyong seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer atau Akmil Magelang usai mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri juga nama-nama utusan yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih yang telah dibentuknya belum lama ini. Sontak pembekalan kabinet di markas militer mengundang reaksi beragam di masyarakat. Karena apa yang dilakukan Presiden Prabowo bisa dikatakan baru. Lantas, seperti apa suasana kedatangan Prabowo di Kompleks Akademi Militer atau Akmil di Magelang? Dan apa tanggapan warga mengenai hal tersebut? Dunia seni karena beberapa public figure bener. Jadi untuk porsinya mereka ini udah bener nih, udah pas mereka dengan kapasitas mereka yang udah di bidang seni segala macam. Terus menyaksikan acara Pak Prabowo menyambut doa sampai selesai, sampai Pak Prabowo lewat, senang banget. Semoga amanah, amin. Ya, semoga Indonesia makin maju. Semakin maju. Mantap. Amin, amin. Ya, semoga bisa membawa Indonesia semakin maju. Belakangan ini, pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan membawa semua jajaran Kabinet Merah Putih mendapat perhatian luas dari publik. Bukan hanya langkah baru, tetapi juga keikutsertaan sejumlah selebriti yang akan menjalani pembekalan di Magelang mendapat sorotan. Nama Raffi Ahmad menjadi yang paling disorot. Ya, suami Nagita Slavina itu pun tampak sumringah bersiap menyambut pembekalan di Magelang. Dan berikut aktivitas yang dijalani Raffi Ahmad saat melakukan perjalanan ke Magelang menggunakan pesawat militer bersama rombongan menteri dan wakil menteri. Diberangkatkan oleh Pak Presiden ke Magelang untuk ibaratnya seperti red atau wajib militer agar kompak dan mendapatkan arahan langsung dari Pak Presiden. Pokoknya biar bersama-sama ada menteri, wamen, ada utusan khusus, staf khusus, ada Pak Presiden, ada Pak Wakil Presiden. Jadi kompak dan bersama. Sama Kementerian
Menpora, mentor kita. Kita lagi di pesawat Hercules. Mau terbang, mohon doanya. Yang lain di depan, kita di belakang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Para public figure di masyarakat dari beragam kompetensi juga gitu. Seperti yang saya bilang, karena saya percaya setiap orang itu punya talentanya, setiap orang pastinya juga punya hati dan bisa ada tempat di mana dia bisa berkontribusi. Saya percaya bahwa Indonesia ini bukan hanya negara yang besar ya, tapi kan kita juga punya hati yang besar untuk merangkul siapapun juga yang ingin membantu, dan pastinya untuk mewujudkan mimpi yang besar ya dibutuhkan banyak orang juga untuk sama-sama merangkul. Menjalani pembekalan di pusat pendidikan militer tentu saja menjadi pengalaman berharga bagi para menteri dan wakil menteri. Meski tidak lazim dalam pemerintahan sebelumnya, mereka tampak kompak saat bercengkrama satu sama lainnya. Dan berikut suasana dan potret perjalanan para menteri ke Magelang. Menuju Magelang, bismillah. Bersama Pak Menpora. Siap. Siap berangkat, Bu? Siap. Barusan kita hidup serius sekali pengatas. Oh iya, sangat. Penuh dengan ketegangan. Ya, karena belum pernah naik Hercules. Ada Pak Yusril, Pak Maman. Mau pada kemana ini? Mau jalan-jalan keliling kota. Pak Kardi. Oh, Pak Tram. Aduh. Ada Pak Fadlizon juga nih. Pak Rosan. Kehormatan lihat di Magelang sama orang canggih. Justru kita ini. Aduh, kita ingin belajar deh sama beliau cara bikin konten yang bagus. Ini pasti bagus hasilnya. Iya. Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik belakangan ini menjadi daya tarik publik yang tak henti-hentinya mengeluh-elukan namanya. Ada harapan besar yang diletakkan masyarakat di pundak Presiden ke-8 RI itu. Terobosan dan perbaikan di berbagai sektor yang akan dilakukan Prabowo Subianto sebagaimana janjinya, itulah yang kini dinanti. Lantas, seperti apa karakter Prabowo dalam memimpin juga sebagai pemimpin Kabinet Merah Putih untuk 5 tahun ke depan? Saya sebagai rakyat Indonesia
berharap setiap pergantian presiden, setiap presiden baru itu bisa menambal presiden sebelumnya yang kekurangan-kekurangan presiden sebelumnya, gitu ya. Dan membawa lebih baik lagi dari presiden sebelumnya yang memang sudah ada program-program yang bagus. Nah, ini membawa yang lebih bagus lagi. Seterusnya seperti itulah presiden Indonesia, gitu ya. Dan tentunya saya juga sebagai rakyat Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah dilantik ya. Kalau kita lihat dari banyak segi, memang pada saat ini kita menilai Bapak Prabowo itu orang yang ideal. Ideal dalam arti kata bahwa kan ya cukup berani, karena sekarang dalam mengatasi hal-hal ini kita harus orang yang berani. Kepandaiannya juga bisa dilihat, juga ya lebih terjamin. Lalu beliau kan sudah cukup sebetulnya untuk hidup tanpa apa-apa juga sudah terjamin. Jadi rasanya sepertinya ini sudah ideal, tapi kita tahu bahwa mungkin ada ya hal-hal negatif dari luar untuk menjatuhkan. Karena siapapun kalau sudah baik pun ada saja yang mau menjatuhkan. Tapi semoga Pak Prabowo tetap berhasil mengatasi. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari ada yang menjatuhkan Pak Prabowo sehingga akhirnya hal-hal positif yang sudah dicita-citakan menjadi luntur. Sebetulnya untuk menangani kasus hukum kan kita sebetulnya seperti setengah perang lah. Jadi siapa yang terlalu jelek itu kalau mau sangat mungkin bahwa ini bisa untuk yang jelek bisa diminggirkan. Kalau pada saat yang lalu ada seperti itu, sekarang dilakukan ancaman, dilakukan pengawasan dan betul-betul tindak, maka secara bertahap hukum ini paling tidak akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sampai sekarang saya optimis bahwa ini akan berhasil. Tinggal berhasil sampai seberapa jauh, karena saya juga percaya bahwa akan ada tantangan juga. Karena kita tahu di kalangan masyarakat juga sudah sangat banyak yang tidak senang bahwa terjadi penertiban. Jelas harapannya adalah mengikuti apa saja yang negatif. Jadi bukan hanya bertahan pada masalah hukum, tapi ada hal-hal lain yang harus diatasi. Terutama kalau kita lihat kemelaratan masyarakat. Kalau ini diatasi dengan korupsi yang tidak bisa seenaknya saja seperti sekarang, maka mestinya masyarakat juga lebih enak daripada sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya korupsi tetap berjalan, maka apa yang harus dilakukan? Pajak lagi dinaikkan. Apakah masyarakat sudah sengsara lalu pajak dinaikkan? Apakah tidak lebih sengsara? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.